Kalau sobat sekalian menonton uploadan terbaru saya di channel Bukan Ahli Filsafat terkait dengan fenomena atau perilaku yang menurut saya agak aneh bagi seorang Prof. Amin Rais yang tiba-tiba mengeluarkan satu statement yang mungkin lepas dari kontrol pikiran rasional beliau atau pikiran yang terkontrol, itu ingin memenjarakan, bukan lagi memenjarakan Jokowi, tapi memenjarakan Refli Harun, ya, Said Didu, Roy Suryo, dan Faisal Assegaf, dan yang lain-lain. Tentu ini mengherankan. Tetapi di ruang ini saya akan share satu lagi fenomena yang tentu teman-teman akan bisa menarik benang merah tentang keanehan yang perlu kita simak dan telisik makna di balik itu semua. Bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel yang adalah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya rakyat, tempat meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise your voice or emotional, but argument. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang hal itu, mari sama-sama kita lihat sebuah buku kita, Terapi Lewat Suara, ya. Bagaimana menggunakan kekuatan penyembuhan lewat suara manusia. Shirley Roden, ya. Nah, saya coba bacakan ada tuturan yang menarik, ya. Saya hanyalah orang biasa. Tidak ada yang istimewa dalam diri saya. Saya akan memberitahu sebuah rahasia pada Anda. Kita semua adalah orang-orang biasa dan kita semua mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Bagi saya, instrumen penyembuhan yang paling efektif, sederhana, dan sempurna adalah sesuatu yang telah ada pada diri Anda sepanjang hidup. Itu adalah your voice or our voice. Suara Anda atau suara kita sendiri. Nah, teman-teman, kembali kepada apa yang saya tuturkan di awal terkait dengan keanehan, ya. Ini merupakan sebuah simpulan asumtif, ya, yang kira-kira mudah-mudahan saya keliru dalam menangkapnya. Tidak keliru maksud saya dalam menangkapnya. Yaitu ketika Prof. Amin Rais ada bersama-sama dengan kelompok, ya, kelompok pembaharuan lah, sebut saja demikian, bersama dengan Refli Harun, Said Didu, Faisal Assegaf, dan tentu Roy Suryo. Di situ saya melihat keanehan-keanehan yang pada bagian tentang pemenjaraan tadi, itu saya share di konten Bukan Ahli Filsafat, tetapi di sini saya ingin menajamkan dan mau menghubungkan suatu fenomena yang agak lain, ya, yang menurut saya perlu dikonfirmasi atau ditelisik lebih jauh lagi tentang kebenaran ini, ya. Nah, yang saya lihat adalah fenomena satu ini, ketika Prof. Amin Rais, ya, kesulitan untuk mengingat sosok yang menurut saya sangat populer dan istilah, ya, yang selalu digembar-gemborkan tentang Fufu Fafa itu sering Prof. Anies gunakan, ya, di dalam konten-konten beliau, ya. Dan ketika beliau berusaha untuk menyebut beberapa nama, di situ nama-nama itu sangat sulit untuk disampaikan. Bahkan orang yang di sampingnya sendiri yang adalah Roy Suryo yang terkenal itu tidak dia kenal, ya, begitu. Nah, muncul sebuah tidak dikenal dan tidak bisa dia sebut sehingga harus dibantu oleh orang-orang di sekitar untuk memperkenalkan bahwa yang di sebelah itu adalah Roy Suryo. Nanti teman-teman bisa tonton videonya dengan seksama dan mencoba untuk mengkonfirmasi, validasi apakah yang saya sampaikan itu valid atau tidak, ya. Kalau tidak valid, ya abaikan saja. Kalau valid, mari kita coba telisik lebih jauh secara seksama. Ada dua kesimpulan yang bisa disampaikan atau ditarik pada konteks konten ini. Yang pertama, ya, saya ingin melihat dari sisi kemungkinan bahwa memang Roy Suryo, ya, bagi saya ada satu ungkapan yang mengatakan kalau ada orang yang tidak, ya, bisa mengingat nama Anda dengan baik, ya, padahal Anda itu adalah orang yang sering berada terhubung dengan apa aktivitas Anda, maka sebenarnya bisa jadi Anda adalah orang yang tidak bernilai.
atau Anda adalah orang yang tidak berkesan baginya, sehingga ya memorinya tidak merekam dengan baik tentang eksistensi kejati dirian Anda atau kita, ya sebut saja seperti itu. Jadi kalau saya sering bermain, berteman dengan teman-teman saya, dan dia kesulitan untuk menyebut nama saya pada suatu waktu, bisa jadi saya memang adalah pribadi yang nilainya jauh di bawah beliau, atau kemudian tidak punya kesan apa-apa, tidak dapat menimbulkan dampak, ya, dampak yang berarti, bernilai baginya. Kira-kira itu. Artinya di sini ketika Prof. Amin Rais tidak bisa mengingat nama Roy Suryo, jangan-jangan Roy Suryo memang tidak bernilai, ya, tidak berdampak, tidak penting bagi Prof. Amin Rais, ya, sehingga ya Bang Roy Suryo jangan terlalu kencang-kencang lah, ya, berusaha untuk membuat diri berarti bagi kelompok, ya, jangan-jangan memang tidak ada artinya, hanya sekedar diperalat, ya. Tapi oke lah, kita masih punya satu analisis yang lain. Atau jangan-jangan Prof. Amin Rais mengalami, ya, semacam, mohon maaf ya untuk menyebutnya, dimensi, ya, indikasi dimensi, karena satu, gejala itu ditunjukkan pada ketidakmampuan untuk mengontrol maksud saya kata-kata yang ingin disampaikan, atau lupa pada tatanan-tatanan ide, gagasan yang distruktur, disistematisir di dalam tatanan kebahasaan atau kalimat-kalimat yang kemudian menghilangkan penegasan-penegasan bahwa yang mau dipenjara itu adalah Pak Jokowi, tapi kemudian berubah menjadi Refli Harun, ya, kemudian Faisal Assegaf, Said Didu, dan juga Roy Suryo yang tadi lupa disebut beliau. Nah, demensia ini pada akhirnya bisa jadi menunjukkan bahwa memang selama ini pikiran atau wilayah memori beliau itu mengalami kerusakan-kerusakan, sehingga agak kesulitan atau kehilangan sematu bagian memori-memori untuk bisa mengingat perkara-perkara yang baik pada diri orang lain. Contohnya dalam kasus ini, Prof. Amin kehilangan memori sisi yang baik pada diri Jokowi, nah, sehingga semua kebaikan-kebaikan itu seolah-olah tidak ada, sehingga niat untuk memenjarakan Jokowi itu begitu kencangnya, begitu ya antusiasnya dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian bisa saja kemudian kita melihat bahwa demensia ini bisa membuat orang tidak mampu memaknai suatu kehidupan secara baik, ya. Jadi dia berurusan dengan sesuatu yang ya hanya pada hal-hal yang lebih menimbulkan gairah untuk dipercakapkan, yaitu ya memaki-maki, ya merendahkan derajat orang lain dan sebagainya. Tetapi kita bisa lihat, sarankan bahwa dimensi siapapun yang mengidapnya, bukan hanya kemungkinan beliau, tetapi yang lain, ya, atau bahkan saya sendiri secara pribadi itu bisa menyembuhkan diri, ya, dengan terapi suara. Terapi suara ini apa? Ya mendengarkan lagu-lagu yang bagus, memperbanyak mendengarkan, ya, siraman keagamaan atau spiritualitas dari ustadz, dari pendeta, dari semua mereka-mereka yang bergerak di bidang spiritualitas. Atau kemudian ya mendengarkan kata-kata motivasi, sesuatu yang baik sehingga dapat menerapi, menyembuhkan diri. Karena bagaimanapun juga, ya, itu dalam bahasa buku ini mengatakan orang yang mengalami pikun dan demensia itu seperti ada ulat yang menari-nari yang menggerogoti semua sistem, yang memori yang baik, sehingga itu harus dicegah secepatnya. Sayangnya itu agak menjadi hambatan, agak sulit untuk dicapai kalau kemudian yang bersangkutan atau siapapun yang terkena demensia ini terlalu sibuk dengan dirinya setiap hari, sehingga tidak bisa mendengarkan suara-suara yang baik lagi, ya. Bahkan justru terus memproduksi suara-suara yang negatif, sehingga dia sudah tidak bisa lagi mendengar obat yang sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya, yaitu berbicara tentang hal-hal yang baik bagi orang lain, bagi presiden, bagi negara ini, bagi demokrasi ini, bagi kita semua yang berusaha untuk sama-sama membangun tatanan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara yang baik. Nah, di titik ini saya ingin mengatakan bahwa jangan-jangan
persoalan celah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memakai Prof. Amin untuk terus-menerus menyuarakan sisi-sisi negatif ya serangan terhadap Jokowi. Karena bagi saya sangat mengherankan seorang sekelas dengan profesor yang lulusan PhD filosofi doktoral tidak mampu untuk mengontrol jalan pikirannya, bahkan emosinya. Kalau tidak, ya ada gangguan-gangguan demensia atau apapun yang bisa saja itu benar adanya dan bisa juga keliru. Karena itu, yuk tunjukkan bahwa Prof. Amin Rais adalah seorang profesor filosofi doktoral yang betul-betul masih bisa mengontrol pikiran sehatnya, bukan partai politik.